Selamat sore, Bapak. Boleh memperkenalkan diri dulu? Iya, selamat sore Bu. Hmm. Saya Aga. Ya, Mas Aga dan ini Mbak Nurul. Mbak Nurul, oke baik. Mas Aga dan Mbak Nurul, terima kasih sudah mau datang ke rumah saya ya hari ini. Hari ini saya mau memberi presentasi tentang materi dari Duta Wakaf Indonesia. Kebetulan saya bagian dari Wakaf Lansing dan saya di sini ditugaskan untuk membagikan semacam sedikit pembelajaran awal tentang sebenarnya wakaf itu apa sih gitu. Dan tentunya ada hal-hal baru yang akan kami sampaikan yang mungkin Mas Agaton dan Mbak Nurul baru tahu. Ya. Perkenalkan dulu, nama saya Fernanda Cornelia. Untuk kedepannya mohon aktif dan semangat ya. Oke. Sebelumnya perhatian dulu, presentasi ini dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Jadi Mas dan Mbak tidak boleh menjiplak keseluruhan atau sebagian dari materi dari presentasi. Mohon maaf ya sebelumnya. Jadi, oke. Judulnya adalah Sawatun 1 The Series. Wakaf uang amal jariah yang paling mudah. Nah, dari sini mungkin ada sedikit ini nih, pertanyaan atau kesan pertama dari judul ini dari Mas atau Mbak? Kalau wakaf uang itu kan berarti di sini sebenarnya donasi itu ya. Donasi untuk kepentingan umum. Nah, ini kan juga ada kaitannya dengan ajaran agama. Tuh. Ya. Menurut Kalau wakaf uang saya itu lebih kayak kita menyumbang seperti itu ya, untuk orang-orang yang membutuhkan. oke. Boleh disimpan dulu ya jawabannya. Boleh. Oke. Nah, apa yang ada di benak Mas dan Mbak saat mendengar kata wakaf? Rumah ibadah, Mbak. Rumah ibadah. Rumah ibadah. Oh, rumah ibadah. Ya. Kalau Mbak Nurul sendiri sedekah. Ya. Karena kan saya tahunya itu wakaf itu biasanya banyak orang itu membakafkan tanah misalnya ya. Di lingkungan tempat saya tinggal itu ada 2 orang seperti itu. Oh. Jadi tanahnya dibakar, itu membangun masjid, kampung kayak gitu. Jadi saya tahunya wakaf. Awalnya ya itu. Baik. Lanjut lagi. Menurut Anda, apakah wakaf itu penting dilakukan? Sepenting apa sih menurut Mas dan Mbak Agaton? Mas Agaton dan Mbak Nurul. Karena bersedekah itu kan sebenarnya adalah salah satu bagian dari praktek keimanan gitu ya. Jadi kalau memang orang yang itu mencoba untuk mengamalkan ajaran agamanya dan di situ disebutkan bahwa salah satu cara mengamalkan ajaran agama itu adalah lewat bersedekah. Nah, ada mekanisme yang juga sudah diatur itu namanya wakaf. Jadi itu penting tidak pentingnya itu kaitannya dengan seberapa besar orang itu niatnya untuk beribadah, itulah Mbak. Menurut saya itu ya. Mbak Nurul. Menurut saya wakaf itu penting untuk dilakukan karena itu bentuk dari apa ya, kita menunaikan ibadah juga ya, yang nantinya akan jadi pahala. Oke, baik. Kamu dulu jawabannya ya. Lanjut lagi. Bila wakaf itu penting, apakah Mas Aga dan Mbak Nurul sudah berwakaf? Kalau itu konteksnya itu membantu orang yang lebih membutuhkan, ya jujur saja sih beberapa kali sudah pernah. Dan kalau memang itu juga bisa disebut sebagai wakaf ketika kita memberikan bantuan kepada orang yang lebih membutuhkan dalam bentuk apapun, misalnya uang, barang seperti itu, ya menurut saya sih saya sudah berwakaf. Ya, saya juga sama seperti dengan pendapat Pak Aga. Oke, simpan dulu jawabannya ya. Lanjut lagi. Nah, tadi kan jawabannya sudah berwakaf nih. Kira-kira kalau ada orang nih yang belum pernah berwakaf, itu kira-kira langkahnya apa ya, Mas Mbak? Mungkin pertama karena juga kita melihat berwakaf itu kan sebenarnya menyisihkan gitu ya. Kendala orang yang belum pernah berwakaf atau belum
terpanggil untuk berwakaf itu bisa jadi karena ada kebutuhan dia sendiri, orang itu sendiri yang masih harus dipenuhi. Karena pada prinsipnya adalah seseorang itu juga harus memberikan penghasilannya atau penghidupannya itu untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, kesejahteraannya sendiri dulu. Ya, ini bukan dalam konteks kebutuhan yang sifatnya foya-foya ya, tapi kebutuhan mendasar gitu ya. Barulah kemudian setelah itu terpenuhi, orang lain tidak itu. Kalau menurut saya sih lebih ke orang tersebut sepertinya kayak masih bingung harus mewakaf kemana gitu, yang lebih cocok seperti tingkatnya mau kemana wakafnya. Oke, baik. Lanjut gimana ya? Mayoritas umat muslim belum berwakaf itu biasanya karena menganggap wakaf itu untuk orang yang berharta lebih. Tuh, ada yang wakaf tanah, ada yang wakaf rumahnya, ada yang wakaf mungkin kebun, ada yang wakaf bahkan ada yang berwakaf mobil, kendaraan gitu kan. Pokoknya suatu hal barang-barang atau benda-benda yang besar jumlahnya. Gitu. Nah, di sini saya mungkin akan mengubah mindset Mas Aga dan Guru. Wakaf klasik yang biasa kita ketahui itu adalah bentuk tanah dan bangunan. Biasanya tanah dan bangunan ini memerlukan biaya yang besar dan komitmen yang tinggi. Dimana ketika Mas dan Mbak membeli rumah atau mewakafkan rumah tersebut, maka rumah itu ya sudah bukan milik Mas dan Mbak, betul? Tanah pun juga seperti itu. Ketika tanah sudah diwakafkan sudah tidak punya Mas Anda dan Mbak Nurul lagi. Gitu. Maka untuk butuh komitmen yang tinggi karena tidak bisa ditarik. Lagi. Nah, ada tidak solusi agar semua orang dapat berwakaf tanpa harus menunggu kaya atau mampu? Selama ini saya kira terbesit. Solusi agar berwakaf tanpa harus menunggu kaya atau mampu. Kalau itu mungkin sifatnya itu seperti investasi seperti itu, ya mungkin aja. Jadi ada ya, kalau kita berinvestasi itu kan ada hasilnya untuk kita, tapi itu pun juga dengan pengertian bahwa itu semua tidak kembali kepada kita, tapi disisihkan juga ke orang lain yang lebih dibutuhkan. Mungkin skemanya seperti itu, mungkin ya. Nah, gitu ya. Maaf tadi pertanyaannya gimana? Kira-kira ada solusinya ya orang pasangan saya? Mungkin lebih ke perspektifnya atau caranya berwakaf seperti itu ya seperti yang tadi Mas Aga jelaskan, saya setuju kalau dengan membantu itu sudah termasuk wakaf gitu kan. Seperti itu sih Mbak menurut saya. Oke. Nah, mungkin kita lanjut ke materinya ya. Keputusan Fatwa Komisi Fatwa MUI tentang wakaf uang. 1. Wakaf uang. Cash wakaf al-nukut adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Lalu yang kedua, termasuk dalam pengertian uang adalah surat berharga. Lalu yang ketiga, wakaf uang itu hukumnya jawas atau boleh. Yang keempat, wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang diperbolehkan secara syar'i. Lalu yang kelima, nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan atau diwariskan. Nilai pokoknya ya, ada nilai pokoknya, nanti ada nilai investasinya. Pasal 16 UU nomor 41 tahun 2024, harta benda yang dapat diwakafkan itu terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda tidak bergerak seperti yang kita tahu itu adalah tanah, rumah, tanaman. Lalu yang kedua itu ada benda bergerak seperti uang, logam, kendaraan, hak sewa, hak kekayaan intelektual dan surat berharga. Wakaf uang, solusi berwakaf bagi siapapun, sah secara hukum agama dan hukum negara. Bagaimana caranya bila ingin berwakaf uang? Lanjut. Oke. Yang pertama ini adalah wakil. Mas dan Mbak ini namanya calon wakil. Nanti Mas dan Mbak itu berhak menentukan hasil wakaf uang. Saya adalah calon nazir. Gitu. Lalu nanti menentukan mauquf alaih. Mauquf alaih itu adalah pihak yang akan menerima manfaat wakaf dari Mas dan Mbak. Oke?
Mas dan Mbak, begitu nanti berproses bersama saya, nanti kan saya akan memproses jika Mas dan Mbak ingin berwakaf. Nanti ketika selesai proses, nanti langsung mendapatkan sertifikat wakaf uang dan akta ikrar wakaf uang. Jadi tidak perlu takut kalau misalnya nanti uangnya saya tilep atau hilang di jalan, itu tidak perlu, karena sudah ada sertifikat wakaf atau akta ikrar wakaf uang gitu. Nah, sertifikat wakaf uang dan akta ikrar wakaf uang ini itu sudah dijamin LKSPWU Bank Syariah, jadi langsung masuk ke bank. Lalu selanjutnya adalah rekening wakaf uang nazir di LKS itu sebagai dana abadi. Jadi dana abadi ini adalah ketika sudah masuk, maka itu nanti akan dikelola dan menjadi dana yang akan digunakan untuk kesejahteraan dalam jangka panjang gitu. Jadi jangan usah khawatir kalau yang hal yang diwakafkan itu cuma jalan jangka pendek gitu. Jadi akan terus bergulir dan bergulir gitu. Nanti bisa dipindah, nanti Mas dan Mbak bisa menentukan mau untuk keagamaan atau pendidikan atau sosial atau kesehatan ataupun ekonomi. Nanti setelah melalui proses ini semua, nanti langsung masuk ke mau yang lain. Dan jangan khawatir juga, kami akan terus memberikan proses atau kira-kira update terkini tentang penggunaan wakaf. Nah, segera memiliki amal jariah melalui wakaf yang mudah, murah dan sederhana, yaitu wakaf uang. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin Mas dan Mbak ada yang ingin ditanyakan? Sejauh ini saya sudah cukup jelas ini ya. Kebetulan juga presentasinya sederhana dan skema untuk mewakafkan uang itu nanti lewat lembaga zakat dan kemudian itu sudah dijamin oleh Bank Syariah. Ya semestinya ini adalah tempat atau cara berwakaf yang aman baik bagi saya sebagai aktif itu ya, yang mewakafkan, dan juga legalitasnya ada. Insya Allah nanti juga tersalurkan ke pihak yang membutuhkan dan mau lainnya ya. Ya, Gitu. Kalau untuk wakaf uang itu minimal berapa sih Mbak nominalnya? Minimal itu ada wakaf kolektif dan wakaf personal. Biasanya kita itu minimal kita mewakafkan, kalau saya mengambil sih 50.000 saja. Tapi untuk nominalnya yang lain-lainnya itu juga bisa nanti langsung disamakan dengan saya, nanti kita bisa kalkulasi bersama. Iya, baik. Itu sudah jelas. Terima kasih. Oh ya, maaf. Oke, saya ulangi lagi ya. Perkenalkan, nama saya Veronica Carmelia. Di sini saya menjalankan tugas sebagai wakaf riser yang akan membantu Bapak, Ibu, saudara, dan saudari dalam memberikan informasi tentang perwakafan, khususnya program wakaf uang bagi nazir dan wakaf uang yang terdaftar resmi di Badan Wakaf Indonesia. Dan untuk hari ini mohon izin berkenan untuk menerima informasi tentang dasar-dasar dalam perwakafan yang saya presentasikan dalam materi Sawatun 1. Untuk itu mohon bantuannya Bapak, Ibu, saudara, dan saudari agar bisa memberikan masukan ataupun aktif dalam pertemuan kita pada siang hari ini. Gitu. Terima kasih. Kita lanjut. Sebentar, ada yang masuk lagi. Admit. Oke, ya. Oke, terima kasih Mbak Lili sudah join. Kita lanjut lagi ke materi yang pertama. Langsung saja kita masuk. Oke. Oke, pertama mohon perhatian ya teman-teman semua, Bapak dan Ibu. Saya memohon maaf untuk materi presentasi ini dilindungi oleh undang-undang. Jadi dilarang menyalin sebagian ataupun keseluruhan materi yang Bapak, Ibu, saudara-saudari dapatkan. Untuk itu, jika ingin menyalin, boleh izin dulu kepada Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia. Begitu. Kita lanjut. Oke. Syawatun 1 The Series, wakaf uang amal jariah yang paling mudah. Nah, dari gambar yang kita lihat di sini mungkin saya bisa memberikan sneak peek. Mohon maaf ada yang masuk lagi. Ya.
Oke. Wah, terima kasih, Adik Auf sudah mau ikut. Oke, kita lanjut lagi ya. Menurut Anda sebentar. Apa yang ada di benak Anda saat mendengar kata wakaf? Mungkin ada salah satu yang boleh menjawab. Bapak Sugi boleh, Mbak Zanisha boleh, Mbak Mira boleh, Mbak Sekar boleh, Mbak Lili boleh, Ade Auf boleh, Bang Rinaldi boleh? Apa tadi pertanyaannya? Apa yang di benak Anda saat mendengar kata wakaf? Wakaf, wakaf itu adalah menyumbangkan tanah untuk secara ikhlas, secara sukarela untuk diberikan kepada masyarakat sebagai contohnya untuk kepentingan umum, contohnya untuk masjid kah, untuk makam kah, ya kayak seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bapak Sugi. Selanjutnya, wah nih Ade Auf mau menjawab nih. Boleh Ade Auf kalau mau menjawab silahkan lanjut. Mbak Lili boleh menjawab. Gimana Mbak Lili? Apa yang kira-kira di benak Mbak Lili tentang wakaf? Oke, mungkin kendala sinyal, kita lanjut aja ke materi selanjutnya ya. Oke. Nah, lalu yang kedua adalah menurut Bapak, Ibu, saudara-saudari, kira-kira wakaf itu penting nggak sih untuk dilakukan? Mungkin bisa ada tanggapan? Mungkin dari boleh Ya, Bapak penting. Sugi boleh. Penting, oke. Ada lagi yang mau bertanya atau boleh menanggapi? Oke. Ya, betul. Wakaf itu memang penting dilakukan. Nah, bila wakaf itu penting, nih, apakah Bapak, Ibu, saudara, dan saudari sudah berwakaf? Ayo, siapa yang sudah berwakaf atau siapa yang belum? Saya belum. Ada lagi yang sudah berwakaf mungkin atau yang belum berwakaf? Saya belum. Oh iya, Adik Auf belum berwakaf. Mbak Lili juga, oke. Kebetulan kalau saya memang belum, tapi memang ada salah satu keluarga saya dari pihak keluarga ibu, Pak D saya, itu mewakafkan tanahnya untuk dijadikan makam. Yang pertama, yang awalnya itu makam keluarga, jadi tanah sebesar 1,5 hektar diwakafkan untuk dijadikan makam untuk seluruh warga di situ. Wah, hebat sekali ya. Kalau boleh tahu berapa hektar itu yang kira-kira Mbak Lili yang tanah yang diwakafkan? 1,5 hektar ya. Dan kebetulan memang di daerah situ belum ada makam ya, makamnya jauh kalau mau ada yang dimakamkan. Nah, terus Pak Adi saya ya sudahlah, tanah yang 1,5 hektar daripada dijual tidak laku, kami mewakafkan, dan itu monggo yang mau ada keluarganya yang mau dimakamkan di sini silahkan, tidak bayar, gratis, tapi mungkin terus karena ada diadakannya kepengurusan, akhirnya ya membayar hanya untuk membersihkan, sebulannya berapa gitu kan, hanya membayar itu aja, lain enggak. Oke. Baik, terima kasih Mbak Lili. Wah, sangat mulia sekali ya. Ya memang untuk sama-sama. Untuk tanah wakaf sendiri tuh memang untuk perguruan sering sekali kita temui ya, dan memang kebutuhan tanah untuk dijadikan sebagai pemakaman untuk saat ini memang cukup tinggi gitu. Oke, kita lanjut lagi nih. Nah,
kira-kira nih bagi Bapak Sugi atau saudara-saudari yang lainnya, kira-kira apa sih yang membuat Anda sampai saat ini tuh belum berwakaf gitu? Boleh dijawab? Apa yang membuat Anda sampai saat ini belum berwakaf? Mungkin belum ada yang bisa diwakafkan kali ya, itu aja sih. Oh ya, betul. Iya, benar. Simpel Iya, aja betul. jawabannya. Belum ada yang diwakafkan, belum ada yang Iya, diwakafkan. belum ada yang diwakaf. Karena kan kalau kita Bingung. berwakaf itu berupa benda ya, terus Iya. kita aja mewakafkan mau mewakafkan apa aja bingung mau apa ya yang diwakafkan gitu kan. Iya. Mungkin suatu hari atau suatu saat nanti kali ya. Amin. Iya, gitu. Iya, jadi memang mayoritas umat muslim itu belum berwakaf karena wakaf itu umumnya menganggap bahwa wakaf itu untuk orang yang berharta yang memiliki harta berlebih gitu. Jadi kalau untuk mungkin kita bayangannya kalau misalnya kita mau wakaf kita tuh harus punya tanah sekian, rumah sekian atau harta benda lainnya yang dalam jumlah banyak yang bisa disumbangkan dalam jumlah besar. Tapi ternyata aslinya tidak begitu, saudara, Bapak Ibu, saudara-saudari. Nah, wakaf klasik itu kan biasanya berupa tanah dan bangunan. Itu membutuhkan biaya yang besar dan komitmen yang tinggi. Ketika sudah mewakafkan tanah dan rumah, itu tidak boleh kita ambil lagi walaupun kita butuh pada di masa depan mendatang. Biasanya kan seperti itu ya wakaf klasik. Nah, ada tidak solusi agar semua orang dapat berwakaf tanpa harus menunggu kaya? Ternyata bisa, teman-teman. Nah, menurut ini keputusan fatwa Komisi Fatwa MUI tentang wakaf uang. Jadi wakaf uang itu bisa berupa cash. Dia itu intinya adalah kelompok orang atau lembaga atau badan hukum yang menampung wakaf dalam bentuk uang tunai. Itu bisa juga termasuk dalam surat-surat berharga seperti saham, seperti obligasi gitu-gitu teman-teman. Lalu yang ketiga adalah wakaf uang itu hukumnya jawas. Jawas itu atau bahasa Indonesia artinya boleh. Lalu yang keempat, wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang diperbolehkan secara syar'i. Lalu yang kelima, nilai pokok wakaf uang itu harus dijamin kelestariannya. Tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan. Jadi setelah kita mewakafkan uang, maka nilai uang yang sudah kita berikan, nilai pokoknya ya, bukan nilai investasinya, itu harus dijamin kelestariannya. Tidak boleh diambil lagi, tidak boleh dihibahkan, bahkan tidak boleh diwariskan. Begitu. Lalu next. Nah, menurut pasal 16 UU nomor 41 tahun 2024, harta benda yang dapat diwakafkan itu terdiri dari dua. Yang pertama itu benda tidak bergerak, lalu benda bergerak. Benda yang tidak bergerak seperti yang kita tahu itu adalah tanah, bangunan, dan tanaman. Lalu yang bergerak itu bisa uang, logam mulia, kendaraan, hak sewa, hak kekayaan intelektual, dan surat berharga. Nah, di benda bergerak ini menurut saya agak unik. Ternyata hak sewa pun juga bisa diwakafkan. Jadi misalkan Bapak atau Ibu memiliki sebidang tanah yang telah disewa 10 tahun, lalu Bapak Ibu memutuskan untuk mewakafkan 5 tahun dari jatah sewa yang Bapak Ibu dapatkan itu untuk diwakafkan, itu bisa. Itu. Misalnya untuk perkebunan. Misalnya Bapak dan Ibu sewa 10 tahun, 5 tahunnya bisa Bapak Ibu kasih untuk digunakan sebagai wakaf, disedekahkan untuk orang lain, begitu bisa. Lanjut lagi. Wakaf uang. Solusi berwakaf bagi siapapun, sah secara hukum agama dan hukum negara. Nah, bagaimana sih caranya bila mau nih berwakaf uang? Yang pertama, di sini ada wakif. Wakif itu bisa keluarga, Bapak Ibu. Lalu nanti kami sebagai nazir wakaf uang nanti
bisa membantu Bapak Ibu untuk memberikan wakafnya. Nah, Bapak Ibu nanti di situ akan menjadi wakif, di mana Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian bisa menentukan nazir wakaf uangnya. Mau yang mana? Oi, gimana Mbak? Oke, boleh dilanjut. Lalu bisa menentukan mauquf alaih. Mauquf alaih itu wakaf yang ingin diberikan itu bisa dipilih gitu. Kira-kira mau dikasih kemana nih? Bisa dikasih untuk anak jalanan, untuk anak yatim piatu, untuk kaum duafa dan lain-lainnya. Itu tergantung dari Bapak Ibu mau ngasihnya ke siapa gitu. Jangan khawatir. Nanti begitu Bapak Ibu saudara-saudari memberikan wakafnya, nanti kami akan memberikan sertifikat wakaf uang dan akta ikrar wakaf uang yang disahkan secara langsung dari LKS PWU Bank Syariah. Nanti dapat dimasukkan langsung ke rekening wakaf uang dan hadir di LKS PWU sebagai dana abadi. Kembali lagi saya ucapkan dana abadi, di mana dana ini tidak boleh diambil lagi ya Bapak Ibu saudara-saudari ketika sudah diwakafkan. Nah, nanti bisa langsung dipilih untuk baik itu untuk keagamaan, pendidikan, sosial, kesehatan, atau ekonomi itu monggo. Terserah Bapak Ibu semua mau diarahkan kemana kira-kira wakaf uang yang telah Bapak Ibu donasikan begitu. Lanjut lagi. Segera miliki amal jariah melalui wakaf yang mudah, murah dan sederhana yaitu wakaf uang. Gitu. Jadi tidak perlu menyumbangkan ratusan juta, tidak perlu menyumbangkan puluhan juta, terserah monggo seikhlasnya saja. 50.000 boleh, 20.000 juga boleh. Nanti masuknya dalam wakaf kolektif ya, begitu. Nah, oke. Nah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan nih untuk hari ini. Terima kasih untuk Bapak Sugi, Mbak Zanisha, Mbak Mira, Mbak Sekar, Mbak Lili, Ade Aub, dan juga Bang Rinaldi. Boleh bertanya, saya berikan kesempatan untuk bertanya, boleh. Apapun boleh ditanyakan. Karena mengingat waktu kita baru 20 menit. Iya, masih panjang sekali. Kalau saya mau nanya. Iya, gimana Bapak Sugi? Kalau mau wakaf uang itu minimal berapa? Minimal bisa 50.000 gitu Pak. Nanti kalau mau Bapak Sugi mau mewakafkan, nanti bisa langsung kontak kepada saya, bisa nanti saya arahkan, nanti bisa langsung berwakaf bersama saya begitu. Nanti saya menjadi nazirnya, boleh. Kalau Bapak berkenan memilih saya sebagai nazir, nanti Bapak bisa menjadi wakif dan nanti Bapak boleh memilih mau menyumbangkan berapa dan juga mau memberikan kepada siapa begitu. Nanti kalau untuk itunya sendiri nanti kita ada websitenya gitu Pak. Jadi Bapak langsung masuk ke website, nggak langsung ke saya gitu. Jadi aman, tenang gitu. Nanti langsung dikirim aktanya dan langsung mempunyai sertifikatnya begitu Pak. Begitu. Ya, itu. Ada yang lain? Mbak Zanisha, mungkin Mbak Mira, Mbak Sekar. Oke. Dengan demikian mungkin saya sudahi saja ya. Terima kasih sekali sudah menyempatkan waktu selama 20 menit ini di siang hari ini bisa untuk kita berdiskusi dan bertanya jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.